Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Potensi maritim Indonesia sangatlah berlimpah. Hal ini tentunya didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan letak laut yang sangat strategis. Dewan juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jasmine Rizky Tirza Gunawan dari SMA Lab Sekolah Unesa 1 Surabaya. Di sini saya akan memaparkan konteks dan argumen saya sebagai tim pro pemerintah terhadap mosi 1, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum saya memaparkan argumen saya, Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menjelaskan beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu mengenai ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, mata pencaharian, dan juga pelestarian ekosistem laut. Ekonomi biru juga merupakan rancangan optimalisasi sumber daya air untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dewan juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara dengan potensi maritim terbesar di dunia. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial Indonesia, memiliki lebih dari 16.000 pulau dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Hal ini membuktikan bahwa banyak sekali tindakan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan ekonomi dengan sebaik-baiknya. Ekonomi biru digadang-gadang menjadi sebuah konsep yang tepat untuk diimplementasikan pada kondisi maritim Indonesia. Jika kita melihat dari sisi ekonomi yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya laut dan mempertahankan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, perlu kita ketahui bahwa implementasi ekonomi biru pada kenyataannya tidak sesuai dengan konsep itu sendiri. Banyak keputusan dan pembangunan yang kemudian malah merugikan masyarakat Indonesia sendiri, contohnya pada masyarakat pesisir, terutama pada para nelayan yang merasa sangat dirugikan akibat dari pembangunan pulau-pulau reklamasi, contohnya yang terjadi pada Teluk Jakarta pada tahun 2020 dan pada Teluk Benoa. Polemik ini menimbulkan kerugian besar bagi nelayan karena mereka harus merogoh kocek lebih banyak untuk kos atau pengeluaran dalam bahan bakar. Para nelayan juga merasa pendapatannya sangat menurun dibandingkan sebelumnya. Ekonomi biru juga dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada ekosistem maritim jika implementasinya tidak berorientasi pada konsep awalnya yang bertujuan untuk melestarikan potensi maritim itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, ekonomi biru menurut saya bukan merupakan pilihan yang tepat untuk pembangunan dan pengembangan potensi maritim Indonesia. Ekonomi biru saya rasa terlalu terpaku pada investasi dan ekonomi negara dan bukan pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Alternatif dari ekonomi biru adalah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang berdasar pada hak, di mana nantinya akan menopang praktik terbaik di sektor perikanan. Dan di dalam sistematika ini memberi hak pada nelayan dan hak yang lebih terbatas pada perusahaan dengan pemanfaatan sektor perikanan Indonesia sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sendiri. Dewan juri yang terhormat, dengan ini saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi ini. Penerapan ekonomi biru ini dapat berdampak buruk pada potensi maritim Indonesia sendiri. Jangan sampai nantinya dengan diterapkannya ekonomi biru, kerugian besar dapat dirasakan oleh masyarakat juga ekosistem perikanan itu sendiri. Terima kasih.